Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang negara dan konstitusi sebagai bagian dari materi pokok pendidikan kewarganegaraan. Pada bab ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk memahami dan menganalisis konsepsi negara sebagai wadah bangsa Indonesia beserta dengan isinya yaitu konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kebijakan nasional tertinggi di negara Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renita Aprilia dengan NIM 2100716 sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang hakikat negara. Kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya beserta rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Imdatur Rahman. Saya dari Prodi PGSD Penjas kelas 1A NIM 2100604. Serta rekan saya yang ada di balik layar, saya ucapkan terima kasih atas persiapan berlangsungnya pembahasan kali ini yang telah dipersiapkan dengan maksimal. Persingkat waktu, saya akan mulai membahas materi kali ini. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Selanjutnya, ada sifat-sifat negara yang terdiri atas sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat yang mencakup semua. Selain sifat, negara juga memiliki unsur pembentuk. Berdasarkan Konvensi Montevideo, Uruguay tahun 1933, suatu negara harus memiliki 4 unsur, yaitu 3 unsur konstitusi atau unsur yang harus ada ketika negara berdiri, yang terdiri atas penghuni, mencakup rakyat, penduduk, dan warga negara atau bangsa, wilayah dan kekuasaan tertinggi atau penguasa yang berdaulat. Adapun tujuan negara dikemukakan oleh beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori kekuasaan. Yang kedua, teori perdamaian dunia. Dan yang ketiga, teori jaminan hak dan kebebasan. Dan yang terakhir, adanya fungsi negara. Van Vollenhoven mengemukakan adanya 4 fungsi negara yang dikenal dengan catur praja, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintah atau bestur, fungsi mengadili atau resprak, fungsi membuat peraturan atau regeling, dan fungsi ketertiban dan keamanan atau politik. Adapun yang dikemukakan oleh John Locke bahwa fungsi negara terbagi menjadi 3, yaitu fungsi legislatif atau membuat undang-undang, fungsi eksekutif atau membuat peraturan dan mengadili, dan yang terakhir ada fungsi federatif yang mengurus urusan luar negara, perang, dan damai. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kepada saudara Imdad, saya persilakan. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang konstitusi. Dalam arti luas, konstitusi meliputi keseluruhan hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang terdokumentasikan maupun yang tidak terdokumentasikan. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi bermakna sebagai hukum dasar yang tertulis atau terdokumentasi saja, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Dalam diktum, konstitusi pada umumnya mencantumkan identitas negara, daerah, bangsa, negara, lagu kebangsaan, dan lambang negara, sifat negara, bentuk pemerintahan, jaminan hak asasi manusia, lembaga negara beserta kedudukan, wewenang dan hubungannya satu sama lain, seperti prosedur perubahan konstitusi itu. Apabila dilihat dari ideologi yang dianutnya, maka kesamaan ideologi bagi negara-negara tidak otomatis akan memiliki konstitusi yang sama. Negara-negara tersebut, Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang merupakan keseluruhan naskah yang terdiri atas 4 alinea, batang tubuh yang berisi pasal-pasal dan penjelasan UUD 1945. Namun setelah amandemen UUD 1945, penjelasan tidak lagi diakui sebagai bagian dari UUD. UUD hanyalah merupakan sebagian dari hukum dasar negara kita karena selain masih terdapat konvensi yang tidak merupakan hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku bagi negara Indonesia, dalam perjalanannya
UUD 1945 sejak disahkan sampai dengan tahun 1999 belum pernah mengalami perubahan amandemen. Namun setelah pemerintahan reformasi UUD 1945 diamandemenkan dengan berbagai latar belakang dan alasan yang kuat. Tentu saja, hasil-hasil amandemen itu harus disosialisasi dengan segenap lapisan masyarakat Indonesia agar mereka memahami benar sebagai bahan implementasi dalam kehidupan berbangsa negara lebih jauh lagi. Lembaga-lembaga negara dan pemerintahan harus menjadi contoh bagi pelaksanaan dan penegakan UUD 1945 hasil amandemen. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kesalahan tersebut menjadi tolak ukur agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.